pengampunan-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, Kaulah harta yang tak ternilai, Yesus Engkau ku kagumi. Sama kebesaran, haleluya Yesus dalam hidupku, pengorbananmu yang sebenarku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Allah yang memberikan dalam hidupku, pengorbananmu yang sebenarku, Engkaulah harta yang Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kau masih berikan kepada kami napas kehidupan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami mengenang akan peristiwa yang agung, yaitu peristiwa penderitaan dan penyaliban Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, kami umat-Mu di seluruh dunia pada hari ini memperingati akan hari kesengsaraan Tuhan. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh dapat memahami dan ikut merasakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami sedang hadir di tengah-tengah ibadah Jumat Agung pada saat ini. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menguasai ruangan ini dan ruangan hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau juga akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Di waktu-waktu yang telah kami lewati, banyak sekali dosa dan kesalahan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Tuhan, tahirkan kami, kuduskan hidup kami, layakkan kami, agar kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Sertai dan bimbing dalam pelayanan dan ibadah kami. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin.
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau yang memberikan hidup yang baru. Hanya Kau
menebus dosa kami, sehingga kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Ke
dipaku di mahkota itu oleh darah yang bukan sembuhkan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sangat-sangatlah besar. Karena itu kita harus menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Dia. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau menjadikan kami ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, Benar Tuhan, karena darah-Mu yang sanggup untuk menyucikan dosa-dosa kami, darah Kristus, darah yang tak bercacat dan tak bernoda, yang layak untuk menghapus segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa dunia ini. Bapa, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib satu kali dan untuk selamanya. Kami umat-Mu di seluruh muka bumi pada hari ini mengenangkan peristiwa yang agung dan mulia, peristiwa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tuhan, kali peringatan Jumat Agung ini, iman kami semakin dikuatkan, keyakinan kami semakin diteguhkan. Kami terus setia dan setia kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami. Mari Roh Kudus bimbinglah kami, jamah hati dan pikiran kami, supaya kami dengan penuh sukacita mampu untuk mendengar, memperhatikan,
fokus kepada firman-Mu. Hamba-Mu yang berbicara, kiranya Engkau berikan pewahyuan ilahi, supaya setiap apa yang keluar dari bibirnya dikuasai Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini hari yang spesial bagi kita, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi, kita tentu sudah sering ya mendengar khotbah yang disampaikan. Tapi pada pagi hari ini saya berikan tema saksi, karena Dia mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini, sehingga Dia rela memberikan nyawanya bagi orang-orang yang dikasihinya. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa panjenengan kita semua ini orang-orang yang dikasihi Tuhan? Karena memang kita ini orang yang dikasihi Tuhan. Karena itu jangan sampai kita ini tidak merasa atau tidak merumangsani bahwa kita ini dikasihi Tuhan. Ya, bentuk kasih Tuhan, tapi kasih Tuhan itu tidak oleh materi yang ada di dunia ini. Tidak bisa. Siapa yang bisa membeli darah Kristus dengan uangnya? Ya, tidak bisa, ya saudara. Karena dunia ini, ada di dunia ini, di hadapan Tuhan itu tidak ada nilainya, hanya sampah, ya, hanya sampah belaka, tidak lebih daripada itu. Mari kita akan lihat di dalam Injil Lukas pasal 23, 23, pasal 23. Satu pasal ini kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu siap-siap mendengarkan 1 jam lebih, ya. Dan kuat, ya. Yang pertama, Yesus dihadapkan kepada siapa? Ya, di hadapan Pontius Pilatus itu siapa? Siapakah Pilatus itu? Jabatannya apa? Kok sampai dia itu dihadapkan di Pilatus? Siapa yang tahu? Wali negeri. Hah? Wali negeri. Wali negeri. Di mana ayatnya? Di Matius 27 ayat 2. Coba dibaca. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ya, betul, wali negeri. Itu setingkat wali kota atau bupati. Dia disebut juga bupati, penguasa daerah. Ya, apa kaitannya dengan Pilatus ini dengan Yesus? Karena memang yang berhak untuk memutuskan pada waktu itu adalah wali negeri. Dia yang punya hak untuk memutuskan pengadilan tingkat tinggi. Kalau hal-hal yang kecil, maling pitik, maling bebek, maling motor, itu bukan wali negeri yang menentukan. Tapi kalau masalah hukuman sampai hukuman mati, karena mereka kan tuntutannya kan hukuman mati, maka itu yang menentukan adalah wali negeri, bupati pada waktu itu.
Nah, dikatakan di sana, mari kita lihat saja. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya. Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Nah, ini tuduhannya ya. Ada dua tuduhannya. Yang pertama, Tuhan Yesus melarang membayar pajak kepada kaisar. Apa benar Tuhan Yesus melarang membayar pajak? Malah justru suatu ketika Tuhan memerintahkan muridnya untuk mancing ikan ya. Lalu dalam perut ikan itu ada uangnya kan? Lalu dikatakan, ini gambar siapa? Kaisar. Tuhan Yesus berkata, berilah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Tapi berilah kepada Allah yang menjadi Allah. Tuhan tidak melarang, tapi namanya tuduhan. Ya, dituduh itu. Lalu yang kedua, dia menuduh bahwa Tuhan Yesus mengatakan raja. Lalu Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam, kepala dan seluruh orang-orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Saksi yang pertama sebelum Pilatus sebenarnya adalah Herodes. Ya, karena sebelum dibawa ke Pilatus itu dibawa ke Herodes. Karena Herodes pun dia tidak mendapati kesalahan yang sangat memungkinkan untuk orang dihukum mati, sehingga dia lemparkan karena dia dari Galilea atau mau yang gitu ya. Nah, akhirnya dia pinter Herodes ya. Kasih ke Pilatus saja. Dia yang berkuasa di sana. Jadi pada hari ini itu Tuhan Yesus di Rono ya, Rene gitu ya. Padahal itu jalannya cukup jauh loh ya. Jalan kaki ya. Kalau sekarang gampang naik mobil gitu ya. Itu jalan kaki. Ya, Herodes tidak sanggup mengadili, bawa kepada Pilatus, lempar sana lempar sini. Nah, tidak ada yang menemukan kesalahan apapun untuk orang dijatuhi hukuman mati. Jangankan dijatuhi hukuman mati, ya dihukum 3 bulan pun tidak ada dasarnya atas perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan untuk layak dihukum itu. Tidak ada. Jadi mereka tidak menemukan. Herodes tidak menemukan, kemudian dibawalah kepada Pilatus. Pilatus juga demikian. Mereka bingung. Ya, mereka bingung untuk menjatuhkan hukuman semacam itu. Jelas dikatakan di sana, ya, aku tidak mendapati kesalahan apapun atas orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Nah, dan ketika ia tahu bahwa Yesus ada dari Galilea, dari wilayah itu, maka dibawalah ke
kepada Herodes tadi. Jadi Pilatus, Herodes, kemudian Pilatus lagi, Herodes lagi. Nah, rakyat semakin tidak sabar. Ya, rakyat semakin tidak sabar untuk menghukum Tuhan Yesus karena memang pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruh daripada pengajaran Tuhan ini membuat masyarakat, orang-orang itu akhirnya percaya kepada Tuhan, ya, mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga ahli-ahli Taurat mereka kehilangan pengaruh, ya, mereka kehilangan pengaruh, mereka kehilangan pengikut sedemikian rupa. Wah, ini kalau dibiarkan, wah, bisa habis nanti kita nanti bisa belum tikar gitu ya. Ya, mereka sangat kehilangan pengaruhnya, gitu ya. Oleh karenanya maka semakin benci dan berusaha bagaimana untuk menghambat Yesus, ya, untuk menghambat, untuk supaya orang tidak datang kepada Tuhan Yesus, supaya orang tidak lagi mau ikut Dia. Yes, tidak ada cara lain kecuali dibunuh aja, disingkirkan aja. Nah, itulah rencana jahat mereka. Padahal sebenarnya memang ini harus terjadi. Itu harus terjadi. Karena kalau tidak terjadi maka kita ini orang percaya menjadi sia-sia. Tanpa kematian Kristus maka iman kita menjadi sia-sia, ya, percuma kita. Kalau darah Yesus tidak tercurah, itu kita menjadi orang yang sangat rugi di antara orang yang rugi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi peristiwa ini menimbulkan banyak sekali gejolak, ya, banyak sekali gejolak. Mereka selalu mendesak, ya, kita harus salibkan Dia. Jadi penghukuman itu didasarkan bukan karena fakta, tapi karena desakan massa, ya, karena desakan massa. Kalau begitu berarti tidak ada keadilan. Ya memang benar, tidak ada keadilan. Ketika penghakiman itu diserahkan kepada massa, maka pasti tidak akan ada keadilan. Makanya negara tidak boleh kalah. Negara harus berdiri di atas kebenaran. Hukum harus ditegakkan. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan. Ya, akan terjadi masalah-masalah yang besar. Kalau seperti itu, ya mirip dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa, dia yang menang. Nah, kalau seperti ini ya hukum tidak berlaku lagi, ya percuma, ya, karena kebenaran tidak ditegakkan, ya, kebenaran tidak ditegakkan. Kalau takut, ya dengan massa, ya pasti akan terjadi huru-hara. Ini yang terjadi juga dalam peristiwa Jumat Agung ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ada Herodes, ada Pilatus, kemudian saksi yang ketiga adalah penjahat dari salah satu dari penjahat. Ayat yang ke-41, ya, 41, mari kita lihat di sana. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, ya. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang komen itu, yang bersaksi, ya kita memang ya layak
gitu ya. Jadi antara dua orang penjahat yang disalibkan di antara kanan dan kiri Tuhan gitu ya. Ya, yang satu kan ikut-ikutan, benar nggak? Yang satu itu kan ikut-ikutan, ikut juga mengolok Tuhan Yesus kan gitu ya. Kalau engkau apa dikatakan dia? Ya, selamatkanlah dirimu dan aku katanya. Ya mereka ikut-ikutan. Sekarang mati nih kok bisa ngolong-ngolong uang. Nah itu ya. Aku nih uang anti nelak ya. Ya nggak mau menyadari. Tapi yang satu ini sadar. Bapak saudara, itu menggambarkan manusia, tabiat manusia itu begitu. Ya ada manusia yang hatinya baik, ya ada manusia yang hatinya tidak baik, ya tidak baik sampai mati. Paling meneng kuburan ya tukaran karo koncone kuwi. Jadi ya. Di dunia aja tengkar apalagi ketemu minggu di misal. Ya, mungkin dia ya gue yang musuhku ya. Kuburan yang tengkar loh sudah. Bagaimana? Kalau nek atine elek. Ya saudara ya, jangan sampai kita miliki hati yang jahat, yang jelek seperti salah satu dari penjahat. Tapi kita harus mencontoh salah satu penjahat yang menyadari. Ya penjahat yo, nek penjahat yo rapi saja. Ya, tapi dia sadar gitu ya. Sadar bahwa dia ini rumangsani tadi ya. Jadi kita harus merasa ya bahwa kita ini orang yang jahat. Kejahatannya apa? Dia ini membuat huru-hara penjahat ya, musuhnya pemerintah. Dikatakan dia seorang pembunuh. Ya, jadi orang pembunuh dan membunuh. Gitu ya. Wes mateni wong itu seperti mateni pitik kayak gitu ya. Ya tidak ada rasa belas kasih gitu ya. Nah, jadi tidak tahu berapa orang yang dia bunuh itu. Dikatakan kan di situ di sana. Kita ini orang yang membunuh, kejahatan karena makar dan pembunuhan, memberontak kepada pemerintah dan tidak segan-segan dia membunuh. Ya, jadi penjahat kalibernya ini wes kelasnya ini kelas berat ya. Ya, jadi sudah sangat jahat lah gitu ya. Nah yang satu ini dia merasa ya kita ini layaklah dihukum karena memang kejahatan kita gitu ya. Karena kesalahan kita yang begitu besar, kita layak untuk dihukum. Tetapi dia ini tidak ada kesalahannya apa-apa. Ya, tidak ada kesalahan yang memungkinkan untuk dihukum salib seperti kita ini. Nah, ini penjahat yang menyadari, saudara. Kita sebenarnya juga tidak lebih baik daripada penjahat itu. Ya, memang dosa kita, kesalahan kita bukan membunuh orang, betul? Bukan melawan pemerintah, bukan. Tapi dosa kita apa? Ya kita merasa orang berdosa. Yang sering kita lakukan itu dosa apa? Orang sing ngaku. Hah? Apa Mbak? Dosa ringan. Dosa ringan aja ya Mbak. Berarti ada dosa berat dan dosa ringan. Ya Mbak. Kayak makanan ya Mbak, makanan ringan. Ya. Gini aja Mbak. Dulu pernah saya itu ya, mungkin tahu-tahu. Panjenengan kan suka makan ya? Betul. Nah, suka makan yang berkuah atau yang kering? Berkuah. Ya kadang-kadang kuah, kadang-kadang kering ya. Tahu nggak? Ya.
Misalnya makan yang kuah apa? Gulai. Betul ya? Enak kan? Lapar-lapar, kuah ada gulai, daging. Gulai yang paling enak itu gulai apa? Rawon. Gulai kambing, gulai sapi, gulai ikan. Ya? Itu kan? Betul ya, Mbak? Ya. Ya, terus saya kasih ini makan yang paling enak. Satu mangkok besar. Enak sekali gitu ya. Kemudian saya ke belakang ngambil sedikit aja, cuma sak tetes. Saya tambahkan air dari kloset. Panjenengan mau makan? Warna putih loh. Kan cuma sak tetes saja. Saya ambil dari belakang itu. Cuman tak tambah satu tetes saja. Loh. Dibanding gulai sak wajan gede itu loh, saudara. Kan orang apa-apa nih kok saja nih. Mau nggak? Siapa yang mau? Yang masih mau makan itu? Nggak mau? Loh kan cuma sedikit, Pak. Hah? Kan cuma sak tetes loh, sak tetes cok. Tetap nggak mau? Nah, dosa sama enggak? Sekalipun cuma sakit loh Tuhan, ringan dosanya. Tetapi di hadapan Tuhan katakan menjijikkan. Panjenengan nggak mau loh, bagaimana Tuhan? Iya loh. Dosa ringan-ringan, ngono loh. Iya loh. Nah makanya itu gambarnya itu begitu. Ya, gulai tak wajan, tiga banyu sak tetesnya panjenengan orang gelem. Gitu ya. Terlebih Tuhan, dosa itu juga begitu. Ya. Jadi jangan dikira, kecuali tak gerojok banyu sak ciwur gitu ya, sak citung gitu ya. Mau banyak yang nggak mau, tapi mungkin yang sak tetes tetap juga nggak mau. Ya. Nah, dosa juga sama betul. Jangan berkata, dosa ringan. Ya. Yang membedakan apa sih sebenarnya? Itu efeknya saja. Ya, sampean itu nyeblone waktu sak kental ning gone Telaga Sarangan. Kira-kira gelombangnya gede apa cilik? Besar ya? Belum ya. Betul ya? Tapi jenengan krikil sari dik gitu. Kira-kira enak gelombang apa? Tetap ada gelombang kan? Hanya masalah dampaknya saja. Tapi yang namanya dosa tetap dosa. Jangan membedakan ada dosa besar, dosa kecil. Ya kan? Bener nggak? Nah sekarang saya mau tanya, panjenengan merasa yang sering dilakukan dosa setiap hari ini dosanya dosa apa? Nah, ngapusi, marah, rasan. Normalnya Mbak? Ya marah suwi. Apalagi? Itu yang sering dilakukan ya. Ngapusi. Wong ganteng-ganteng ayu-ayu kok tukang ngapusi. Ya. Bayangkan itu. Ngapusi dosa kan? Kenapa kita begitu gampang melakukannya? Ayo diterusnya yang ngapusi. Ya. Silakan lanjutkan. Bohongnya. Ya. Jadi dosa kebohongan, dosa kemarahan. Ya. Tadi ada rasan-rasan. Ya timbangannya gue ngerasani ngono gue yo baca firman Tuhan. Ya kan? Bener nggak? Ya punya mulut daripada untuk ngerasani tonggone, lebih baik baca Alkitab saja. Ya dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak kurang 2 hari ini meneh. Gitu ya. Ini loh Alkitab kita ini loh.
kok diwaca. Sira di Alkitab silakan nanti ambil Alkitab di sana. Gak terlalu tertarik sekarang orang dengan Alkitab karena kalah dengan ini gitu ya. Semua ada plus minusnya. Ini juga ada kekurangan, ini juga ada kekurangan. Kekurangannya apa kalau Alkitab ini tidak bisa dibawa kemana-mana setiap waktu. Panjenengan kerja Alkitab ya sungkan karo koncone, bener nggak? Ya, siapa yang kalau kerja itu bawa Alkitab? Tidak ada toh? Tidak ada. Ya, padahal saudara sekarang itu di mana-mana itu ya, kepala sekolah, orang-orang itu di mejanya itu ada kitab sucinya deh. Mereka bawa. Ya, tapi kita jarang bawa itu ya. Nah, ya kita memang tidak harus seperti itu, bukan masalah bendanya ini, tetapi isinya itu yang harus kita lakukan. Betul nggak? Isinya, gitu ya. Jadi isinya itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi bahwa kita kemana-mana, tapi tetap aja ngibul, ya, suka bohong, ya percuma. Lebih baik nggak bawa Alkitab tetapi tidak bohong, hidup dalam kebenaran. Ya toh? Pedagang Kristen harus mencerminkan kita ini sebagai pedagang Kristen. Jangan tambah jualan, tukang ngapusi. Ya. Orang usah meyakinkan pembeli itu dengan cara ngapusi. Ya. Ulane bajem sak iket kok ngene kono 500 rupiah. Iki lho, ulane 1000 ora entuk. Siapa yang pernah melakukan seperti itu? Tidak perlu kita bohong. Ya misalnya ada orang pembeli, ya saya ikat 500, kita akan pulangnya 500, betul nggak? Kita nggak usah membual ngarang-ngarang. Ya nggak usah dikasih tahu. Bu, bayarnya pinter. Oh, ini kalah 1000. Ya. Gak 100 entuk beten. Oh, dereng 1000, ya. Nah, orang saja ini kulane 500 ya urung itu lho 500 kulane kok 500 kok urung itu 500 piye. Ya biasa aja lah. Ya, belum dapat Bu. Ya, saya 100 ya nek kerso. Ah, mboten lah 3000 terus pundi? Karena saya urung 150 ya misalnya. Kita kan tidak bersalah. Betul enggak? Tidak perlu harus berdosa. Ya nek bayem siji sampai ngomong wis dosa, nek bayeme nek 30. Nah, 30 iket 30 dosa. Durung sing liyane. Ya, klopo, kerambil. Kerambil sakniki awis, Bu. 50.000 dereng angsal sakniki klopo apa 50.000. Ya toh? Tidak harus kita berbohong, pakai hikmat saja sama Tuhan. Betul nggak? Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai pedagang Kristen. Tidak harus kita berbuat dosa supaya untung kita semakin besar, ya, untuk meyakinkan pembeli. Ya, tidak perlu kita kasih tahu kepada konsumen, ya toh. Nah, tapi kalau memang itu barang sudah ada labelnya, sudah ini tidak masalah kan, gitu kan. Orang nggak mungkin mau nawar gitu kan. Ya kalau nawar ya itu sudah ada harganya, kan gitu ya. Mohon maaf itu sudah ada harganya. Misalnya begitu. Nah, jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap bisa hidup benar, tapi kita juga tidak kehilangan berkat, gitu ya. Tetap kita dapat berkat dan diberkati oleh Tuhan, karena kita tidak berbohong, gitu ya. Nah gitu. Ya dulu itu pedagang-pedagang masa lalu tuh begitu. Dan mudah-mudahan pedagang zaman sekarang ya janganlah kita menumpuk dosa. Ya kan? Jangan kita mengumpulkan dosa. Ya. Tidak usah kita terlalu angah-angah, tahu-angah. Ya. Terlalu kita itu ambisius.
untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin dengan cara apapun, termasuk kita berdusta, berbohong, ya. Kemudian yang kedua, masalah ukuran neraca. Hati-hati saudara. Ya, kalau kita ini sebagai pedagang neraca itu harus jujur. Kalau kita main timbangan, ya, jangan ngomong sekilo tapi cuma 900 gram atau 950 gram. Ngomong 1 liter tapi cuma 950 mili. Tak boleh. Kita harus timbangan itu harus tepat. Syukur-syukur timbangannya luwih sithik. Ora usah akeh wong bangkrut sampe nang akeh. Ya, luwih sithik. Ini ingat baik-baik. Karena neraca yang kita pakai akan dipakaikan untuk kita. Ya, karena itu nanti dalam masa penghakiman, gitu ya. Malaikat kan tahu semua. Kita nggak perlu pakai CCTV Tuhan. Ya, kamu menjadi pembohong. Loh, kita mungkin ketemu, waduh, mana itu donatur gereja yang paling besar itu? Kok tidak ada di surga? Kemana dia? Nah, kok tidak ada ini di surga? Kenapa? Karena memang dia donatur gereja, tapi dia jadi pembohong, hidup dalam dosa. Bisnisnya itu bisnis yang tidak sesuai dengan aturan firman Tuhan. Mencuri, ya, dia kaya tapi dia mencuri. Nah, korupsi itu juga mencuri. Koruptor, kalau gede itu koruptor, kalau sedikit itu namanya korupsi. Ya, kalau sudah mencapai koruptor itu berarti sudah miliaran sampai triliunan. Tapi kalau ratusan ke bawah itu korupsi. Ya, sama-sama dosa. Timbangannya sama-sama dosa, harus diniati, ya jadi koruptor sekalian. Kan sudah diniati, ya toh? Kepala basah, ya sekali korupsi triliunan, gitu kan, wis jadi pasti viral kan gitu ya. Sama-sama dosanya, ya sama-sama dosanya. Kalau tidak bertobat, ya pasti dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita tidak hidup di dalamnya, tidak hidup di dalam dosa. Karena dosa itu sangat luar biasa akibatnya dan ancamannya. Ya. Jadi penjahat ini memberikan kepada kita pembelajaran, memang kita ini adalah orang berdosa, sama-sama orang berdosa. Tetapi ketika dengan mulut kita, dia berkata apa? Penjahat yang satunya itu, siapa yang menemukan itu? Dia berkata apa? Penjahat itu, Yesus, biar aku anak Allah, okay, bawalah aku ke surga bersama-sama engkau. ya, ya terlambat lah, terlambat sedikit. Tapi itu jauh lebih bagus daripada orang komen sama sekali. Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang apa? Sebagai raja. Cuman ngomong ngono tok, ya kan? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, dia tidak pernah jadi WL di gereja. Makanya berbahagialah penjahat yang mengakui itu. Tidak pernah jadi singer, tidak pernah jadi pengurus gereja, tidak pernah jadi pendeta, tidak pernah jadi apa-apa, bahkan gereja pun tidak pernah. Tetapi Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Paradis. Ini menjadi perenungan pembelajaran kepada kita sekalian, saudara.
dengan mulut orang percaya dan dibenarkan. Makanya pakailah mulut kita ini untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan untuk gosip atau ngerasani awake dhewe apa tanggane. Kancane apa diri sendiri yang dirasani. Pasti kancanya yang dirasani. Tidak ada orang merasani dirinya sendiri. Betul nggak? Selalu muncul ke sono kan gitu ya. Betul nggak? Padahal yang 4 ini kesini. Kayaknya ini guyonan, tapi ini pembelajaran untuk kita. Pakailah mulut kita, bukan untuk menyalahkan, tetapi sadarilah bahwa kita ini juga orang yang berdosa, orang yang bersalah. Mulai hari ini, mari kita bertobat. Saya dan panjenengan semua, ya, untuk tidak satu terus hidup di dalam dosa kebohongan, hidup di dalam dosa menyalahkan orang lain, menganggap diri kita paling benar, kan begitu? Ya, menganggap diri kita ini lebih daripada orang lain. Itu adalah namanya kesombongan. Penjahat yang besar ini, dia hanya berkata, "Ya Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Mari kita mengagungkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya dalam hidup kita ini. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Ya, dosa tidak bisa dihapus dengan uang kita. Dosa tidak bisa dihapus dengan apa? Dengan perbuatan kita. Karena semakin kita berupaya, ya semakin kita akan tenggelam. Usaha kita akan menjadi sia-sia. Tidak ada. Itu ya. Karena apa? Manusia sudah dikuasai oleh dosa. Ya, pikirannya, ya, dosa pikiran tidak ada yang tahu. Benar nggak? Yang tahu hanya Tuhan. Ya, dengan ini di sini pikirannya yang ngomong aku orang nanti. Tapi Tuhan Yesus tahu, gitu ya. Dengan pikirannya ngerasani tonggone koncone ya kan? Ngerasani orang yang di sebelahnya juga bisa, ya kan? Nah, wong ki atine elek ya apa iso, ya kan? Koncone ning gereja gawe kalung, ya. Tuhan kalung. Iya kan? Nang gereja kok tanggane koncone enek sing nganggo klambi anyar. Paling yo kredit. Iya kan? Karena ini tukang kredit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati, jaga hati kita. Nggak usah pusing dengan orang lain, pikirkan diri sendiri. Apa yang ada padamu. Bukan. Ya, ini kalau kita mau hidup bijaksana. Sopo sih wong sing gak kepengin ya duwe gelang, duwe kalung, duwe anting. Sikil di kalung itu jenenge apa? Nah, sopo sih gak kepengin, wanita mana yang gak kepengin? Punya gelang 20 simpan di rumah saja. Waktu ibadah lebih baik kita sederhana. Gitu ya. Nah, wong ibadah ora usah pamer. Ya, sekalipun sebenarnya itu nggak salah sih, cuman kan mengganggu orang lain, gitu ya. Kasihan orang lain kan, gitu. Betul nggak? Ya, apalagi, ya kan? Ya yang sopan kalau ibadah, pakai baju yang sopan, tangan terus, kan? Kasih kayaknya gebras. Nah, betul ya. Pemenang baunya memang ya rontok sedengan gitu ya. Karena memang ada orang yang bau badannya itu ya ada yang ya sedengan gitu. Ya, menyadarilah gitu.
Ya, jadi supaya tidak mengganggu tetangga. Di dalam ibadah kita itu tidak ada di dalam Alkitab itu ibadah harus pakai baju baru, tidak ada. Pakailah pakaian yang layak, ya, yang bersih, ya, yang rapi sedemikian rupa. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kepala 47 dikatakan di sana, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh apa? Orang ini adalah orang. Nah, ketika Tuhan Yesus pada jam 12 nanti berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa yang terjadi, saudara? Ya, kegelapan. Dikatakan di sana matahari tidak bersinar. Apa tumon? Matahari tidak bersinar. Tapi ini terjadi. Karena tidak, saya yakin lah waktu itu menabrak mungkin ya. Nah, kalau semua gelap, nggak ada lampu sama sekali, nggak ada cahaya loh, saudara. Siang bolong jam 12, langsung mapet gelap. Coba kira-kira gimana mereka? Ya, kemudian ada gempa bumi, udah gelap, gempa bumi, lalu tabir bait suci terbelah jadi dua. Tanda-tanda alam menyertai kematian pada waktu itu. Maka tidak ada seorang pun yang tidak gentar ketika menyaksikan itu. Mereka semuanya gentar. Mereka semuanya menyadari, memahami bahwa ini bukan sembarangan orang. Tidak ada dalam, tapi ini sungguh-sungguh terjadi. Sehingga kepala pasukan itu berkata, sesungguhnya orang ini adalah orang benar. Dia telah membunuh orang benar, bukan orang yang bersalah. Ini yang aneh ya, benar ya. Orang benar malah diyakini. Yang umum itu kan orang yang bersalah. Yang umum itu kan orang yang melakukan, bahkan mungkin aneh ya. Jangan kaget dan jangan takut, jangan heran. Ya, karena iman kita dihambat dan sebagainya. Ya, kita tidak boleh marah, tidak boleh kecewa. Ya, gereja bahkan ditutup, betul ya. Orang dilarang untuk ibadah, jogumun. Karena apa? Juga diperlakukan yang demikian, diolok-olok. Bukan karena kesalahan, bukan karena dosa. Ya, kita tidak mencuri, kita beribadah untuk berbuat baik. Tetapi kalau mungkin dia merasa beribadah kepada Tuhan, sudah semuanya dikatakan. Oleh karena itulah maka kita sebagai anak-anak tidak boleh gumun, tidak boleh sakit hati, tidak boleh kita takut dan benci kepada orang-orang yang melakukannya seperti itu. Karena semua sudah dikatakan oleh Tuhan jauh hari sebelumnya. Jikalau ya terus piye? Bisa jadi kita Israel ini sopo? Agamanya apa? Ya kan? Nah itu yang banyak orang yang tidak ngerti. Ya, diundangkan itu. Siapa yang memberitakan Yesus Kristus, ya, dia akan ditangkap. Media kita kan tidak pernah memberitakan itu. Media kita tidak pernah mau tahu hal itu. Gitu ya. Yang berkuasa siapa? Orang Yahudi. Yahudi bukan Kristen. Ya, karena dia punya agama sendiri. Tunggu Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang dikatakan Mesias itu sudah
datang ke dunia. Sampai hari ini mereka masih menunggu kedatangan Mesias itu. Ya, orang-orang Yahudi. Ya, jangan salah. Karena tidak tahu atau tidak mau tahu tentang sejarah itu. Ya, akhirnya akibatnya fatal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saksi-saksi hidup peristiwa penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib di Jumat Agung ini. Karena Dia yang Maha benar dan Dia tidak pernah bersalah. Dia mati di salib. Kita bisa katakan yang sanggup membenarkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Tidak ada. Tidak ada orang yang sanggup untuk membenarkan dirinya sendiri. Tanpa penebusan dosa, maka dosa kita tetap ada. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada masa penghakiman. Tetapi syukur Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, kita orang yang percaya kepada Kristus, dosa kita yang begitu besar, dosa kita yang begitu banyak itu, dosa dan campur dan tidak ada yang baik. Kita semua di sini, kita semua, berarti kalau kata kita yang termasuk saya, tidak ada yang baik. Kita semua orang berdosa. Kalau kita ngomong kita orang baik itu adalah bohong. Ya, bohong. Kita keluar dari ruangan ini sudah bisa berbuat dosa. Benar nggak? Ya. Di sini kita menjadi malaikat-malaikat semua kekejian. Ya, bohong lagi. Di sini sih nggak mungkin bohong. Tapi di gereja bohong ya mungkin aja. Ya. Tapi ya keterlaluan, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, peringatan dosa kita itu, mari kita ini merasa. Kalau kita itu merasa ya kita ya orang dia bilang ngeloloni, ya kan? Berjuang. Tuhan kasih 7, ya, tapi Tuhan minta 1. Mono akan sedihnya. Bener nggak? Model orang Kristen nyang-nyangan. Kalau minggu sudah enak Tuhan, besok minggu lagi. Kenapa? Jangan katakan masih ada hari Minggu. Memang betul minggu depan masih ada hari Minggu depan. Masalahnya uripmu kuwi lho. Sik tekan sok minggu ngarep apa ora. Betul enggak? Siapa yang bisa mengetahui bahwa kita masih hidup sampai minggu depan? 9 aja sudah jadi tsunami ya. Apalagi 2. Ya kan? Kita kan pernah tahu. Makanya saudara, mari kita selagi masih ada waktu, selagi masih Tuhan beri kekuatan, jangan semoyo. Jodoh di wong Kristen saya suka semoyo. Ya. Nah, sekali makan tapi double. Ya. Kita ini kalah dengan ulo. Tahu nggak? Ulo tahu? Ulo ini sekali mangan sak bulan poso. Orang ceritanya tiap hari ulo mangan orangnya. Nah, orang percaya silakan cari ulo. Nanti pelihara ular, tangkap ular itu. Nah, jadi saudara sadarlah, rumang sanono hidup kita ini, bahwa kita ini orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Ya, so minggu jajan. Tadi ini wajah-wajahnya saya sudah kenal semua, sudah tahu. So minggu teko orang, so minggu teko, wes, boleh itu. Sadar ya hilang kabeh. Ya. Bangun yang buyu ya meneh. Nah
nasi habis. Nah, itu. Tapi ngono nasine orang sing tuku. Wah. Hari ini orang sing teko. Nah, ini contoh konkret aja. Dan itu ya, marilah kita dia mati satu kali untuk selamanya karena dosa kita. Mari kita berkomitmen ya, komitmen kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh semakin takut dan dekat dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau supaya kita hidup seturut dengan firman-nya. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Kami orang yang berdosa ini punya pengharapan akan pengampunan dosa. Kami punya pengharapan akan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu nyata bagi orang yang percaya, nyata bagi orang yang sungguh-sungguh setia sampai akhir, mempertahankan imannya kepada Engkau. Itu Jumat Agung ini dikuburkan dengan kematian Tuhan dan kami dari kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan.